Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sugiono selaku Kepala Sekolah SDN Negeri Rumah 1. Yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu guru dan pendidik dan tenaga pendidikan SDN Negeri Rumah 1. Perkenalkanlah saya Royadi selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Batang akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 yaitu mengenai diskriminasi penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini sebelum acara dimulai saya akan menyampaikan susunan acara pada kegiatan siang ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua sambutan-sambutan, acara yang ketiga penyampaian materi diseminasi, acara yang keempat lain-lain, acara yang kelima doa dan penutup. Demikian susunan acara pada kegiatan siang hari ini. Marilah kita pada kegiatan kali ini kita buka dengan membaca umur kitab secara bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian lagi pembukaan pada acara kali ini. Mudah-mudahan acara diseminasi kali ini dapat berjalan lancar tanpa ada suatu apapun. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan yaitu akan disampaikan oleh Bapak Sugiono selaku Kepala Sekolah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, utamanya adalah Bapak Royadi. Beliau adalah CGP Angkatan 11. Mudah-mudahan kegiatan CGP ini menjadikan motivasi bagi kita semua. Namun sebelumnya kami juga ucapkan terima kasih karena di keluarga besar SD Bintang 01 ini beliau Ibu Paramita sudah angkatan berapa ya tadi? 9 ya. Kemudian Pak Royadi angkatan 11. Nah, pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Kalau kita membaca diseminasi ini, karena kita harus tahu dulu kira-kira begini. Jadi kegiatan diseminasi adalah suatu kegiatan yang disampaikan atau himbauan atau paparan yang disampaikan pada sekelompok atau secara individu. Kemudian kita terima dengan penuh kesadaran, terus kita melaksanakan apa yang dikehendaki dari diseminasi tersebut. Nah, misalnya diseminasi tentang budaya positif. Ini sebagai gambaran saja. Setelah kita tahu betapa pentingnya diseminasi budaya positif ini, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari harapan-harapan yang disampaikan oleh beliau Bapak Royadi, sehingga ada perubahan positif
yang tadinya belum melaksanakan secara optimal dengan adanya info-info, kemudian dampak-dampak yang positif tentu saja yang harus kita praktekkan. Mudah-mudahan nanti bisa ditularkan kepada teman-teman guru, kemudian imbasnya disampaikan ke anak-anak, sehingga anak-anak mungkin punya perilaku dengan budaya sesuai dengan adat bangsa Indonesia, adat ketimuran. Kita tahu bahwa sekarang anak-anak masalah budaya sopan santun, tata tertib, tata krama, kadang-kadang nek Solo Jawa unggah ungguh iki do boten genah bocah saiki. Monggo Bapak Ibu dengan kesempatan ikut diseminasi budaya positif ini, mudah-mudahan ada sedikit upaya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membimbing anak-anak pembiasaan. Contohnya adalah sholat berjamaah, kemudian membimbing anak-anak mengaji, hafal surat-surat pendek, kemudian pembiasaan buang sampah pada tempatnya. Ini salah satu bagian kecil dari budaya positif. Saya kira itu saja himbauan dari saya. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Pak Riyati kemudian kita terima, kita praktekkan dan bisa membawa hasil yang maksimal tentunya kepada anak didik kita. Saya kira itu saja dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sugiarto selaku Kepala Sekolah SD Wiling 01 yang telah menyampaikan sambutan bimbingan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik serta memberikan bimbingan, memberikan budaya positif kepada anak-anak kita agar kelak mereka dapat berkembang dan tumbuh sesuai tuntutan dan kodrat zaman. Baiklah Bapak Ibu, untuk menginjak acara yang ketiga yaitu penyampaian materi mengenai aksi nyata budaya positif. Budaya positif perlu Bapak Ibu cermati. Adapun konsep inti budaya positif yaitu pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kemudian kebutuhan dasar manusia. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adapun pembelajaran dengan paradigma baru seperti Bapak Ibu ketahui, pada saat ini kita sudah menerapkan pembelajaran berbasis kurikulum merdeka. Dalam pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun dalam profil pelajar Pancasila ada dimensinya, yaitu ada yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada berikutnya berkebinekaan tunggal, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dalam penerapan profil pelajar Pancasila ada satu miskonsepsi tentang teori kontrol.
di mana ada ilusi guru yaitu mengontrol murid, kemudian ada lagi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, kemudian bahwa orang dewasa berhak memaksa. Berikutnya, dalam paradigma baru, bahwa kita perlu mengubah paradigma yaitu yang dulunya stimulus respon menjadi ke pendekatan teori kontrol, di mana hal tersebut dijabarkan dalam bagian berikut, yaitu ada dalam stimulus respon bahwa realitas atau kebutuhan itu kebutuhan kita sama, tetapi dalam realitas kebutuhan kontrol kita berbeda. Berikutnya bahwa semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, dalam stimulus respon juga perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan dalam teori kontrol semua perilaku pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol teori orang lain. Berikutnya ada pemaksaan ada pada saat tujuan gagal, tetapi dalam teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam stimulus respon terdapat pendapat mudah berpikir menang atau kalah, tetapi dalam teori kontrol model berpikir menang-menang atau mungkin win-win solution. Berikutnya penjelasan mengenai disiplin positif, bahwa disiplin positif itu berasal dari kata yaitu disiplinan atau artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Berikutnya bahwa disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau dalam bahasa Inggris reward. Sedangkan ada juga ancaman atau hukuman. Dalam penerapan disiplin positif sebagai bukti kita memiliki tujuan bahwa menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intensif dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Adapun nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran ini, nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi yang sebagai dasar kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Beliau menyatakan bahwa setiap perbuatan
pasti memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diana Gosen dalam tahun 1998 membukakan bahwa dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat menciptakan tujuan yang mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sedangkan nilai-nilai kebajikan menurut Ibu Primary Years Program atau PYP, bahwa sikap murid itu terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan nilai-nilai kebajikan menurut 9 karakter Indonesia, karakter atau Indonesian Heritage Foundation (IHF), bahwa cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Ketiga, kejujuran atau amanah atau diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Ataupun nilai-nilai kebajikan petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, di mana dalam keterampilan hidup, yaitu yang pertama dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Sedangkan petunjuk hidup itu terdiri dari peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Kita perlu mengingat kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, bahwa kebutuhan dasar adalah kebutuhan pokok, di mana kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita agar dapat terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia diberikan menjadi beberapa hal. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival, ada kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima, kemudian ada penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, ada kebebasan atau kebutuhan akan kelebihan, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan dasar manusia, bahwa kebutuhan untuk bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis atau bersifat fisik. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Sedangkan kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi
psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kebutuhan dasar manusia yang berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini ada 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan sayang dan kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung, misalnya dalam komunitas tertentu. Adapun anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar dengan karena suka pada gurunya. Kemudian bagi mereka bahwa teman sebaya sangatlah penting, mereka juga biasanya suka bekerja sama dalam kelompok. Berikutnya kebutuhan dasar manusia yaitu perasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian kebutuhan ini meliputi ingin untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang ini biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati, mencoba hal baru, dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Berikutnya kebutuhan dasar manusia tentang kebebasan. Bahwa kebutuhan bebas itu adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan selalu mencoba hal-hal baru yang menarik. Berikutnya kebutuhan dasar manusia tentang kesenangan, yaitu bahwa kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, yaitu bermain dan tertawa. Kita dapat membayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun pasti betapa menyedihkan. Glaser membuat kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, misalnya anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan yang betul. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang baik. Saat mengerjakan hal-hal yang disenangi, mereka suka permainan, suka mengoleksi barang, suka bergurau, bahkan juga suka musuh dan juga memuaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Berikutnya adalah tentang motivasi perilaku manusia. Terdiri dari 2 motivasi, yaitu ada motivasi ekstrinsik
dari luar dan motivasi intrinsik dari dalam, yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu adalah untuk menghindari atau ketidaknyamanan hukuman, sedangkan yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, sedangkan motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Berikutnya adalah tentang konsekuensi, ada apakah hukuman atau konsekuensi, kemudian restitusi. Kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tidak murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi, kemudian tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman atau fisik atau psikis. Misalnya anak melakukan kesalahan, kemudian dia disuruh melakukan lapangan 2 kali atau disuruh upacara itu dalam bahasan tersendiri, itu merupakan contoh hukuman. Sedangkan konsekuensi itu terencana atau disepakati sebagaimana tertuang dalam suatu peraturan. Berikutnya, dalam konsekuensi bahwa murid tetap tidak dibuat tidak nyaman, dan guru selalu sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan yang dikembangkan dalam disiplin positif adalah penerapan restitusi, yaitu di mana proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Berikutnya yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Apakah kita termasuk menghukum, membuat rasa bersalah, apakah sebagai teman, atau pemantau, atau manajer. Dari 5 posisi kontrol tersebut, yang paling baik adalah jika kita menjadi seorang manajer. Di mana di sini ada dicontohkan penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh kasus, ada siswa makan permen ketika jam pelajaran, misalnya di dalam kelas. Kalau kita memiliki sifat menghukum, maka anak tersebut harus membersihkan kelas selesai jam pembelajaran. Itu berarti posisi guru adalah sebagai penghukum. Sedangkan kalau pembuat merasa bersalah, contohnya berapa kali ibu atau bapak guru harus memberitahu kamu kalau kamu selalu saja mengecewakan dengan misalnya tadi makan permen di dalam kelas. Posisi kontrol guru yang berikutnya, contoh kasus adalah yaitu kalau sebagai teman itu kita dapat mengatakan, ayo dong ikuti aturan kelas, tolong bantu ibu ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Sedangkan kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan kelas, kamu tahu konsekuensinya, buang atau simpan permenmu dan jangan diulangi lagi. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru yaitu ketika tadi kasusnya makan permen dalam jam pelajaran, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu jika posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Jadi menggunakan kata-kata yang lebih bijak, anak mungkin supaya tidak tersinggung. Dalam hal ini bisa melihat
apakah kamu tidak pernah benar melakukannya? Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Ayo lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berikutnya adalah tentang keyakinan atau kesepakatan kelas. Mengapa kita keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Yang membedakan yaitu bahwa keyakinan kelas itu adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas harus disepakati bersama tanpa adanya paksaan dari semua anggota kelas. Kamu bisa membaca artikel ini untuk mendapatkan referensi keyakinan kelas yang baik. Berikutnya adalah dalam peraturan kelas. Peraturan adalah sebuah tata tertib yang harus dipatuhi dan mengenakan sanksi atau hukuman bagi yang melanggar. Peraturan bertujuan untuk menjadi beraturan secara struktur maupun sistematika dari suatu proses yang dijalani secara teratur dan berstruktur. Kelas dalam sebuah sekolah adalah lembaga masyarakat terkecil di mana yang menjadi penanggung jawab tersebut. Sebuah kelas berfungsi membutuhkan peraturan. Peraturan tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi gerak siswa, namun sebagai penjelasan ekspektasi tingkah laku atau perilaku semua anggota kelas tersebut, bahwa peraturan kelas berlaku pada semua anggota kelas termasuk guru yang ada dalam kelas tersebut. Dalam keyakinan kelas kita bisa melakukan pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rigid dan konkret. Keyakinan kelas dapat berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dalam pembahasan berikutnya, dalam bersikap positif itu dapat dibedakan menjadi lebih bijak, yaitu apakah tampak seperti atau tidak tampak seperti. Contoh, misalnya datang 15 menit lebih awal sebelum pembelajaran. Tetapi kalau dalam tidak tampak seperti itu menjadi datang terlambat. Mengerjakan tugas dengan cepat, tidak mengerjakan tugas dari dulu. Melaksanakan tiket, tidak melaksanakan tiket. Mengerjakan PR, tidak mengerjakan PR. Percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya dalam tabel tampak seperti dan tidak tampak seperti. Misalnya kita memberikan barang yang punya teman, tapi kalau tidak tampak seperti itu bisa merasa barang tersebut miliknya. Ada
pendapat berikutnya, selalu berbuat baik dalam tidak tampak itu menjadi berbuat buruk. Menjaga kesopanan menjadi tidak sopan. Dalam tabel ini itu kita bisa membedakan dalam menjadi tiga hal, yaitu ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Kalau terdengar, selamat pagi, terima kasih ya, maaf ya, tolong ya, bisa saya bantu. Sedangkan kalau dalam terlihat bisa berarti empati, santun, dan peduli. Sedangkan dalam berperilaku misalnya gotong royong, ramah, dan kerjasama. Kegiatan tugas satu, tugas kamu, yaitu tugas guru dan tugas murid, itu dapat dibedakan Bapak Ibu, bahwa guru tugasnya itu diantaranya adalah mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, kemudian mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas, menjalankan keyakinan kelas. Sedangkan murid tugasnya adalah belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, dan mendengarkan. Guru tugasnya bukan berkata kasar, sedangkan murid tugasnya bukan berkata kasar. Membandingkan kemampuan anak, sedangkan anak menyakiti hati teman lain. Berikutnya ada selalu memberi hukuman, sedangkan murid tugasnya tidak mengerjakan tugas. Bukan. Jadi yang bukan tugas dari murid. Jadi ini membedakan antara yang bukan tugas guru dan yang bukan tugas murid. Bukannya anak itu tugasnya tidak mengerjakan tugas Bapak Ibu ya. Jadi murid tugasnya bukan untuk bermalas-malasan, tidak tugasnya mencoba tugas teman, itu bukan tugas daripada seorang murid. Dalam menerapkan disiplin positif di sekolah, kita bisa menyelesaikan kasus dengan menerapkan segitiga restitusi. Adapun pengertian dari segitiga restitusi Bapak Ibu, yaitu bahwa segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam tabel segitiga restitusi itu terdiri tiga hal, yaitu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang dapat muncul dari segitiga restitusi ini, misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu untuk validasi tindakan yang salah. Adakah yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sedangkan untuk menanyakan keyakinan, itu bisa keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau bisa juga kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Seperti tadi di awal bahwa dalam segitiga restitusi itu tiga hal tindakan yang dapat kita lakukan, yaitu ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran.
Demikian dasar segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Misalnya juga tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Atau yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Berikutnya, tahapan yang kedua dari segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berusaha atau berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Adapun validasi tindakan yang salah ini merupakan bagian terpenting dalam analisis segitiga restitusi. Oleh karenanya, dalam pemahaman konsep ini mempunyai implikasi yang luas, terlebih dalam konteks pengambilan keputusan yang kompleks. Kalimat-kalimat yang mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contoh kalimatnya yaitu misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Tahapan segitiga restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dalam teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Tentu pertanyaan kepada anak tentang kehidupan nanti yang dia inginkan ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya. Guru dapat membantu untuk tetap fokus pada gambarannya. Adapun pertanyaan-pertanyaan berikut dapat dihubungkan dengan keyakinan atau keyakinan kelas ataupun keluarga. Misalnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa yang kita bilang kelas yang ideal? Kemudian kamu mau jadi apa? Atau orang yang seperti apa? Penting untuk anak, penting bagi kita untuk menanyakan ke anak bahwa kehidupan seperti apa yang nanti mereka inginkan. Apakah ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya. Bapak Ibu guru, dalam video potongan kali ini ya, ini contoh penerapan segitiga restitusi, yaitu kasus pada salah satu anak kelas 5, Angga. Pada waktu itu dia tidak berangkat sekolah pada hari Jumat, yang siangnya dia itu mau ikut gerak jalan, jadi dia tidak masuk
siangnya mau ke jalan. Nah itu dapat kita selesaikan kasus secara bijak dengan melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi, sehingga dia merasa tidak salah atau dihakimi. Kita dengan menanyakan hal-hal secara bijak supaya kita dapat mengetahui permasalahan dari kasus tersebut dan anak merasa tidak dihakimi. Ada lagi Bapak Ibu, ini contoh kasus yang kedua yaitu Ihsan. Pada waktu itu dalam pembelajaran di kelas dia tidak memperhatikan, malah bermain kartu dengan temannya, tidak mendengarkan penjelasan. Itu kita dapat menerapkan segitiga restitusi dan menyelesaikan masalah ini. Misalnya tadi dengan memvalidasi kenapa dia melakukan kegiatan tersebut kok tidak mendengarkan, itu kita dapat memvalidasi dari tindakan yang dia lakukan, sehingga dia akan mengetahui hal apa yang dia langgar dan kemudian dia dapat berusaha lebih baik untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, kurangnya lebihnya mohon maaf. Itu tadi beberapa poin-poin dalam penerapan budaya positif di sekolah. Dari saya cukup sekian. Ada pantun Bapak Ibu. Guru Irian, Guru Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Menanggapi apa yang disampaikan Pak Royati, setelah kita mengikuti uraian dari diseminasi budaya positif tadi, kita jujur dalam hati untuk mewujudkan impian anak-anak yang dambaan kita. Tadi itu teori-teori yang disampaikan itu Masya Allah luar biasa. Seandainya kita bisa mewujudkan itu semua, betapa artinya bagi kita. Namun kenyataannya di lapangan kita itu dihadapkan dengan berbagai karakter. Ini contoh saja Pak Kian yang beberapa minggu ini memantau kelas 3. Jujur nih, anak-anak itu kadang-kadang kita sudah ngomong capek, sebelah ini diingatkan, sebelah kanan ngomong sendiri, tengah diingatkan, belakang ngomong sendiri. Kadang-kadang bahkan ada anak-anak yang naik ke kursi duduk di meja, Masya Allah, ini satu tantangan. Ternyata beda jauh dengan anak-anak yang di kelas tinggi, Bapak Ibu. Ternyata Bu Mega betul itu. Ya Allah, kelas terlalu Masya Allah. Nah, dari teori-teori yang disampaikan itu tadi kan, bagaimana cara menyikapi kita ketika ada anak nakal, ngomongnya kadang saru, bahkan ngomongnya kadang-kadang di luar batas. Kebetulan tadi ada permasalahan Randy dengan cepat sehaji atau gimana tadi. Orang yang itu ditampar, ceplok, pipinya sakit, terus dia ngomongnya saru itu. Namporin gue ngomong saru, terus sakit bagian. Belum konten ngomong saru, belum jengkel. Dan itulah. Jadi kita itu disuruh menyikapi kalau ada kejadian-kejadian seperti itu, kita harus bijak. Kadang-kadang maaf, bukannya pakai mengungkit-ungkit peristiwa yang sudah terjadi. Kita itu kadang-kadang salah, disuruh minta maaf saja susahnya minta ampun. Manusia tempat lupa dan salah, Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang sempurna. Maaf ya, jadi kita itu lupa, hilang, salah. Tapi itulah karakter manusia.
Jadi mudah-mudahan dengan tadi pembelajaran yang disampaikan Pak destinasi budaya dari berbagai sudut pandangan, pendapat itu semua teorinya itu baik-baik semua, masya Allah, luar biasa. Allah ini kok pinter temen sing haram itu loh, hebat. Tapi kok rata-rata orang luar ya, bukan orang Indonesia, Siti Badriah begitu tahun berapa, Bambang pun Solo, tapi orang-orang luar kok dari itu. Itulah kelebihan orang luar itu, mungkin kalau punya pendapat fokus, terarah, dan bisa dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Monggo mudah-mudahan setelah kita menerima tadi penjelasan dari Bapak Rayati tentang destinasi budaya, ada sedikit ya gambaran-gambaran untuk menangani anak-anak kita. Yang terakhir Bapak Ibu sabar ngomong anak-anak kita, itu sajalah. Kadang di kelas itu orang bukan sing pinter, dinai soal di 5 menit itu langsung duduk pakai mau rampung, dia mulai siji dari orang mau rampung. Itulah kadang-kadang pakai. Dan anak-anak itu dengan Bapak Ibu guru rasa aku itu ingin hubungan itu dekat. Jadi rasanya kalau kita dekat dengan anak pun nyaman. Jadi ada perubahan positif. Kalau kita sengit dengan anak-anak pun akan sengit dengan kita. Jadi itu terasa sekali, hati itu memang tidak bisa dibohongi. Ya, mungkin Bapak Ibu berhasil bertanya, bocah-bocah kayak kalau Pak buat terus terang jujur ada kalau isi dari Pak Roy tadi kan tapi itulah anak-anak. Saya juga tidak memaksa anak-anak begitu. Ya, ini kebetulan pasti jadi yang dekat itu Naswa, nempel-nempel, Sasa, nempel-nempel, Randy, nempel-nempel. Tapi karakter seperti Zazi, Diki, itu habis, Abi, malah cuek, meskipun cuek. Karena diri sok cool, sok akrab. Tapi Randy itu sebetulnya karakternya bagus, cuma mereka mungkin akhirnya sedangkan Sasa, Najwa dan teman-teman Nabi cenderung cerdas begitu, bagus itu, anaknya bagus. Setelah dinai soal diberi tanggung jawab, dikerjakan, selesai, minta soal lagi. Di kelas 3 ini satu contoh saja, bukan ada menangani di kelas itu. Jadi karakternya ada yang pintar, ada yang sedang, bahkan ada yang di bawah, jadi campur-campur. Nah, yang kelas 4 sekarang, kalau Mbak Bila dan teman-teman, Yuda dan teman-teman untuk Pak Sarif ya, mungkin kondisi anaknya juga sudah agak terarah. Entah kalau kelas 2 ini Bu Nita mungkin apa sudah 3M-nya sudah bisa membaca atau belum. Yang kelas 2 sekarang, oh berarti Bu Isti ya, di mana Bu untuk yang kelas 2 sekarang? Mulai ini mau ditelatani ini, Bu Isti mau ditelatani, Pak Sarif kelas 4 mau Pak Roy kelas 5. Nah ini tugas Bu Nita berat ini di kelas 6 itu, Masya Allah bosannya banyak. Ya 90% lah berdiam. Kayak apa? Pak Romawan di waktu paket kelas 5 itu berbahagia. Yang dulu tahu yang sekarang Vina, Lia, Sidi, Ririn, saya alhamdulillah hafal semua itu. Membuat tugas Bu Mega, membuat ditelakai, ditekuni lah, itulah tugas kita semua. Sekali lagi tadi budaya positif, kemudian mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Roh bisa menjadi semangat kita untuk mengubah yang tadinya mungkin kita sedikit dengan anak-anak itu kasar, terus karena ada berbagai upaya ngeleke tapi orang tersinggung, anak termotivasi, itu memang tugas berat. Saya kira itu saja. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kiai yang sudah menyampaikan tanggapan dari destinasi budaya positif yang telah saya sampaikan tadi. Saya secara pribadi kalau
melihat Pak Kiai itu menurut saya pantas dijadikan guru model. Kenapa Bapak Ibu? Bahwa menurut ada sebuah pendapat bahwa teori bahwa seorang guru yang baik itu adalah guru yang dirindukan oleh anak-anak. Betul apa tidak Bapak Ibu? Nah, kalau kita melihat Pak Kiai dari jauh pun itu Pak Kiai luar biasa itu jadi mungkin yang patut kita contoh di situ bahwa kedekatan hati kita itu dengan anak bagaimana supaya anak merasa dekat dalam batasan tertentu tetap sebagai seorang guru dan murid Bapak Ibu. Dengan adanya kedekatan kita mungkin bisa mengatasi masalah-masalah yang jika tidak perlu kasar, mungkin dengan kedekatan itu masalah bisa selesai. Seperti halnya tadi dalam kebutuhan dasar manusia, seperti halnya jazi, itu mungkin kalau kita cermati itu dia membutuhkan rasa kasih sayang untuk perhatian supaya dia diperhatikan oleh Bapak Ibu guru, teman-teman. Itu mungkin contoh dari kasus tentang kebutuhan dasar manusia. Demikian tadi Bapak Ibu tentang diseminasi budaya positif. Untuk kegiatan berikutnya, mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.